Hari ini banyak orang Islam meninggalkan salat jamaah Allah SWT. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahdani wa man ahdani kana min jannah. Sadaqallahu 'azim wa sadaqal karim. Qala kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin yang masalah syukur yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita ini perasaan bersyukur. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya, yakni sholat subuh secara berjamaah. Apalagi seseorang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk seorang hamba untuk rutin atau istiqamah membaca Al-Quran 10 ayat, 20 ayat, 100 ayat, 1 surat dan lain-lain. Ini adalah satu karunia yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan manusia Allah letakkan di dalam agama yang sempurna. Sudah menjadi keputusan Allah Ta'ala sejak zaman para nabi, para rasul, sejak zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, bahkan sampai hari kiamat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini umat salah paham. Dia menghendaki kejayaannya apabila punya harta banyak, menghendaki apabila dia punya jabatan, menghendaki apabila dia punya pangkat. Tetapi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, perkara ini sudah digambarkan. Digambarkan orang-orang terdahulu, yakni orang yang punya harta, yakni orang yang punya jabatan, yakni orang yang punya pangkat. Tetapi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya harta kekayaan tidak digambarkan kalau tidak ada amal agama dia akan sengsara dunia sengsara akhirat. Orang yang punya jabatan, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sudah digambarkan kalau di dalam kehidupannya tidak ada amal agama, maka dia orang yang celaka dunia celaka akhirat. Begitu juga hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpangkat, kalau tidak ada amal agama, dia akan sengsara dunia sengsara akhirat. Sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tetapi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali manusia ini mengambil ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran yang Allah berikan untuk umat akhir zaman ini. Seperti itu. Padahal hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses Allah letakkan di dalam amal agama yang sempurna. Ada seorang nabi yang raja, ada seorang kaya yang di dalam kehidupannya dia punya agama. Apalagi orang yang miskin, tidak punya apa-apa, rumah tak punya, cuma kadang-kadang punya harta kekayaan cuma 3 macam. Tetapi karena ada agama di dalam kehidupannya, dia termasuk orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Tetapi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, keadaan hari ini berbeda. Tidak mengambil pelajaran orang-orang terdahulu. Begitu juga dengan yang Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang telah dididik oleh baginda Nabi Sallam, mereka pun telah sukses dunia, sukses akhirat. Digambarkan
untuk pelajaran umat akhir zaman ini. Tetapi sedikit sekali orang mengambil pelajaran. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka penting dalam kehidupan kita ini mengusahakan dasar daripada agama atau fondasi agama di dalam kehidupan kita. Apabila hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, seseorang punya kekuatan iman walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan imbalan. Walaupun imannya sebesar biji zarah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala 10 kali dunia. 10 kali. Ini baru sebesar iman, sebesar biji zarah, sebesar biji zarah. Bagaimana kalau imannya ini sempurna? Masya Allah, mendapatkan apa-apa yang didapatkan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa ciri iman ada di dalam hati hambanya? Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah ini Allah berikan ciri tanda-tanda iman di dalam hatinya. Dan sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila disebut nama Allah bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tambah yakinnya. Yakinnya bertambah. Bahkan walaupun hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hari ini baca Al-Quran, saking menikmati itu bacaan Quran, maka bergetar hatinya. Ini tandanya orang ada perbaikan iman di dalam hatinya. Apalagi baca Al-Qurannya sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, Masya Allah. Ini luar biasa. Apalagi kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran. Dia tambah yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang imannya ada di dalam hati. Nah, penting hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita mengusahakan iman di dalam kehidupan kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekuatan iman seseorang ini dapat menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para nabi, para rasul, walaupun dia ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dibenci orang satu negara, dibenci pimpinan negara, dibenci oleh orang tua gara-gara menyekutukan Allah, gara-gara menghancurkan berhala orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia dibenci orang satu negara, dia dibenci oleh pimpinan negara, dia dibenci oleh orang tua. Gara-gara apa? Menghancurkan berhala-berhala mereka. Tetapi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang keluar dari hati seorang hamba tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Dia tidak berkesan. Wah, dengan kekuatan iman tersebut hadirin yang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan Allah. Walaupun hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kawan orang beriman ini adalah para malaikat. Walaupun malaikat berdatangan hadirin yang Allah Subhanahu menawarkan jasa untuk menolong dirinya, tetapi dia tidak butuh pertolongan malaikat. Dia hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kekuatan iman. Bagaimana kalau kekuatan amalnya? Baru kekuatan iman di dalam hati. Walaupun dia ini dilemparkan di tengah padang api, kelihatannya susah, kelihatannya sengsara, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya imannya betul kepada Allah Ta'ala, dia tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Ini ciri iman. Begitu juga para nabi yang lain, mereka pun tidak berkesan. Walaupun kelihatan susah payah, tidak ada teman, tidak ada kawan, tetapi hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah orang yang punya sifat tawakal sempurna. Karena buah daripada tauhid adalah ketawakalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala penting untuk diri kita belajar menyempurnakan iman di dalam kehidupan kita. Dan Allah berikan satu usaha bagaimana menyempurnakan iman kita supaya iman kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan usahanya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala seperti bagaimana ada didik para nabi. Ini untuk meningkatkan iman, usahakan iman, meningkatkan iman, menyempurnakan iman. Hanya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain untuk menyempurnakan iman, yaitu dengan usaha. Menyempurnakan iman itu usaha. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan usaha dakwah kekal hidayah, turun hidayah, tersebarnya hidayah. Para pentingnya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat beriman, umatnya baginda Rasulullah SAW tidak adalah usaha untuk menyempurnakan iman, meningkatkan iman dan tersebarnya iman, kekalnya iman di dalam kehidupan kita, yaitu dengan usaha. Seperti itu. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, penting kita belajar meluangkan waktu, belajar meluangkan waktu untuk menyempurnakan tersebarnya iman kekalnya. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau di kampung kita usahakan pemeliharaan iman, memberikan kemudahan-kemudahan. Pemeliharaan imannya dengan apa? Dengan amal makruh. Ini pemeliharaan iman. Pemeliharaan iman di rumah kita apa? Menghidupkan amalan sunnah. Begitu juga dari yang Subhanahu wa taala sebarnya iman, yaitu merupakan bulan ini yang dihadapkan oleh para masyhur. Para masyhur ini bukan dalam kalangan. Ini bagaimana yang tertera di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Mereka yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW supaya bagaimana amal agama yang benar ada dalam kehidupan kita. Kebanyakan hari manusia ini mengatakan bahwa pernah itu mengarang-arang, Masya Allah. Menghidupkan rumah hanya karangan. Menghidupkan amalan masjid karangan. Padahal hadirin yang Allah Subhanahu wa taala supaya bagaimana kita menjaga iman, di rumah kita pun ada suasana iman dan iman beriman bersama. Halo, bapak yang di sini, Masya Allah, kita banyak-banyak boleh dibentuk. Di bulan Ramadan dibentuk satu jamaah. Boleh dari 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari dibentuk rombongan supaya apa? Dikekal hidayah, iman tersebar. Insyaallah saya bersedia.